Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nevatul Misro akan memaparkan materi tentang metode transportasi menggunakan Northwest Corner. Pengertian dan tujuan metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau distribusi barang dari beberapa sumber ke tempat tujuan yang membutuhkan dengan menghasilkan biaya yang paling optimal atau minimum. Permasalahan transportasi umumnya berhubungan dengan distribusi barang dan jasa dari berbagai sentra produksi ke beberapa lokasi penjualan. Pendistribusian memegang peran penting karena tanpa adanya pola distribusi yang tepat, maka proses ini juga dapat memakan biaya tinggi dan mengakibatkan pemborosan dari segi waktu, jarak, dan tenaga. Tujuan dari metode transportasi sebagai upaya pendistribusian barang agar supply dari beberapa sumber dapat dilakukan secara efektif dan biaya murah ke beberapa tempat tujuan. Kemudian metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya metode Northwest Corner belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matrix. Kemudian untuk cara perhitungannya, cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi, sumber, supply, atau permintaan tujuan demand. Di sini terdapat contoh permasalahan, yaitu sebuah pabrik kretek mempunyai 3 buah gudang penyimpanan, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Pabrik kretek mempunyai 5 agen penyalur, yaitu agen K, agen L, agen M, agen N, dan agen O. Pada suatu periode waktu, masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 800, 600, dan 1000 unit barang. Sementara agen penyalur berturut-turut memesan 400, 400, 500, 400, dan 800 unit barang. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang disimpan di gudang, tetapi harus ditentukan jumlah biaya minimumnya agar gudang tidak kosong. Di sini terdapat tabel, yaitu di sebelah kiri terdapat gudang, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Kemudian untuk agennya yaitu agen K, L, M, N, dan O. Kemudian di sisi kanan terdapat kapasitas dari masing-masing gudang, dan tutupnya di bawahnya tadi yaitu permintaan dari masing-masing agen. Kemudian untuk yang di tengah ini terdapat 2 variabel, yaitu yang di dalam kotak ini yaitu biaya transportasi dari 1 unit barang ke 1 tempat tujuan. Kemudian untuk yang X11, X12, dan seterusnya dianggap seperti matriks. Jika X11 sel baris pertama berarti kolom pertama, X12 sel baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian X11, X12 ini yaitu banyaknya barang yang dikirimkan dari satu tempat ke satu tempat tujuan. Jadi yang ini yaitu biaya transportasinya, kalau yang ini berarti banyak barang yang dikirimkan dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan. Kemudian apakah nantinya X11, X12, dan seterusnya ini akan terpenuhi semua? Jawabnya tidak, karena nanti kita akan mencari X mana yang harus kita isi sehingga menghasilkan biaya transportasi yang optimal. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, kotak pertama yang harus diisi adalah sel sebelah barat laut
atau pojok kiri atas sesuai dengan namanya tadi, yaitu northwest corner, sesuai dengan batasan permintaan dan kapasitas. Yang kedua, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke bawah, di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Kemudian ulangi langkah 2 sampai kebutuhan terpenuhi. Kemudian kita masuk ke cara penyelesaiannya. Untuk cara penyelesaian tadi sesuai dengan langkah penyelesaiannya, yaitu kotak pertama yang harus diisi adalah sel sebelah kanan barat laut atau pojok kiri atas, berarti ini. Kemudian kita melihat antara kapasitas dan permintaan, lebih kecil yang mana. Kita harus mengisikan nilai yang paling kecil antara permintaan dan kapasitas, berarti antara 800 dan 400, yang lebih kecil 400, kita isikan 400. Kemudian dari 800, 400 sisanya 400. Kita kan di sini sudah terpenuhi antara agen K sesuai dengan permintaannya 400, berarti kita sudah tidak bisa bergerak ke bawah ke gudang B dan gudang C. Jika kita sudah tidak bisa bergerak ke bawah, maka kita bergerak ke kotak sebelah kanan. Berarti di sini tadi kan sudah terisi 400, dari 800 dikurangi 400 yaitu 400, kita isikan 400. Maka di sini habis. Nah, di sini untuk permintaan agen L itu 400. Di sini sudah terpenuhi 400, maka untuk gudang B dan gudang C sudah terpenuhi dan kita tidak bisa untuk melanjutkan ke bawah. Kemudian untuk sebelah ini, untuk gudang A juga sudah memenuhi kapasitas, maka kita tidak bisa bergerak ke sebelah kanan tadi. Untuk agen M, N, dan O sudah terpenuhi. Kemudian mana pojok kiri atas yang harus kita selesaikan dahulu, yaitu pojok kiri atas, berarti sini, karena di baris ini sudah terpenuhi, berarti sini antara 600 dan 500, yang paling kecil yaitu 500, maka kita isikan 500. Untuk permintaan dari agen M kan 500, berarti sudah memenuhi permintaan. Untuk gudang C maka sudah terpenuhi dan kita sudah tidak bisa mengisi di gudang C. Kemudian jika kita tidak bisa bergerak ke bawah, kita bergerak ke kanan, itu di sini. Dari kapasitas gudang B 600 sudah kita isi di sini 500, berarti kurangnya 100. Kita isikan 100, maka sudah kita isikan 100, maka di sini sudah habis dan sudah memenuhi dengan kapasitas gudang B. Jika sudah terpenuhi, untuk agen O juga sudah terpenuhi. Kemudian kita bergerak ke bawah sini. Kan untuk agen N dengan permintaan 400 sudah terisi 300, maka kita harus mengisikan di sini 300 agar sesuai dengan permintaan dari agen N. Jika sudah terpenuhi, maka kita lanjut ke sebelah kanan. Dari 1100 sudah dikurangi 300, maka ada 800, kita isikan 800. Jika sudah kita isikan 800, di sini kosong, maka langkah penyelesaiannya sudah selesai. Apabila langkah penyelesaiannya sudah selesai, maka akan menghasilkan hasil dengan berikut, yaitu jadi biaya minimum dengan metode NWC menghasilkan
adalah yaitu 400 dikali 50, 400 dikali 80, 500 dikali 70, 100 dikali 60, 300 dikali 60, dan 800 dikali 40. Dengan hasilnya untuk biaya minimumnya berarti 143.000. Kemudian untuk studi kasusnya, sebuah pabrik Pelita Jaya memiliki 4 buah gudang penyimpanan, yaitu gudang A, gudang B, gudang C, dan gudang D. Pabrik Pelita Jaya mempunyai 5 agen penyalur, yaitu agen 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan kota yang berbeda. Pada suatu periode waktu masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 380, 310, 440, dan 470 unit barang. Sementara agen penyalur berturut-turut memesan 325, 460, 305, dan 400 unit barang. Kemudian pada agen 1, 2, 3, 4, maaf ini kurang 5, berarti agen 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke tiap daerah pemasaran sehingga dapat tercapai biaya transportasi yang optimal. Berikut adalah data biaya transportasi ke masing-masing daerah pemasaran. Terdapat tabel. Berdasarkan data di atas, bantulah pabrik Pelita Jaya untuk menemukan biaya optimal dengan menggunakan metode Southwest Corner. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.